Ini sedang santai nih Pak Chef. Enggak, ini lagi persiapan buat berkarya, buat sesuatu yang mendunia. Iya. Lukisan yang mendunia. Kalau boleh saya lihat, ini gimana lukisan-lukisannya? Ya ini rumah kubisme, Iya. ya, di Taman Indonesia Bahagia. Jadi ada banyak lukisan di sini, ya. Dan juga kita bisa ada yang namanya hebat, human energy behavior art therapy, bagaimana kegiatan seni itu salah satunya melukis itu bisa jadi terapi untuk kebahagiaan dan untuk kesehatan. Ini salah satu hasil karya lukis saya tentang art deco, ya, ukuran 150 kali 150, ya. Nah ini dari sinilah seperti ini ruangan rumah kubisme. Ya. Kenapa disebut rumah kubisme ini gimana? Karena di sini bentuknya rumahnya mengikuti aliran kubisme dari Picasso itu yang terkenal itu, yang serba kotak, serba dibuat acak, ya kadang bisa 360 derajat dilihatnya dan macam-macam, itu kubisme. Jadi dia serba kubis. Ya. Iya. Dilanjut Pak Chef. Ya. Nah ini juga di sini juga ada keahlian lukisan saya itu spesifiknya itu namanya lukisan visium, ya. Nah ini contohnya lukisan visium Palembang. Jadi visium itu tempat masa depan. Ini ya masa depan Palembang karena di salah satu contohnya dia 3 periode ke depan itu akan seperti apa. Itu ada jadi kota pariwisata, sungai dan event olahraga kelas dunia, kota modern berbasis budaya Palembang, Darussalam dan Sriwijaya, kuliner PMP Palembang mendunia. Nah ini dilukiskan di ukuran 145 kali 3 meter gitu. Dan ini di bapedanya Palembang ini udah dipoto, dipasang itu sebagai ikon di badan perencanaannya. Nah beginilah suasana di rumah kubisme, ada banyak lukisan-lukisan dan ini ada lukisan khusus terkait tentang bagaimana sesuatu lokal yang mendunia gitu ya. Kujang itu ikon lokal Sunda, ya. Iya. Yang diharapkan nanti bisa mendunia, ya. Nah, ini judulnya tentang aset dunia ini. Bagaimana aset bisa mendunia mudah-mudahan gitu, dan orang-orang Indonesia, anak-anak muda, talent-talent Indonesia itu nanti ke depan bisa menunjukkan aset khususnya Asia, aset soul integrated art yang mendunia, ya. Karena ada banyak mungkin berbagai aktivitas seni, tari, musik, melukis dan sebagainya diintegrasikan jadi pertunjukan yang menarik. Gitu. Kalau ini buat apa ini Pak? Nah ini kebetulan ini baru mulai, kita akan membuat tadi tentang kujang. Kita akan bikin kujang dengan lukisan kujang dengan ukuran terbesar di dunia. Lukisan kujang terbesar di dunia, dan mudah-mudahan bisa jadi ikon kota Garut juga nanti. Jadi kalau orang ke Garut ingin lihat lukisan kujang terbesar di dunia, dan nanti ada di Galeri Lubas Kubisme. Ini nanti ukurannya kurang lebih akan 15 kali dari ukuran kanvas ini. Jadi ini satu ukuran, nanti akan ada ukuran seperti ini disatu-satukan. Jadi mudah-mudahan akan jadi sebuah lukisan kujang terbesar. Jadi kujang itu seperti ini, ya. Ini nanti akan dibuat dengan ukuran yang mudah-mudahan terbesar di dunia dan bisa jadi ikon di Garut. Dan tempat ini juga, ya, Kang Irwan, ini bisa kalau ada banyak pelukis Garut yang ingin bareng-bareng melukis bisa di sini. Di sini luas, indah, banyak inspiratif, ya. Bisa tempatnya hijau, asri, ya. Bisa bareng-bareng lah melukis di sini. Atau kalau mau menitipkan karya lukisnya supaya betul-betul bisa jadi ikon wisata di Garut. Kalau orang mau lihat lukisan para pelukis Garut, mudah-mudahan bisa, silahkan dipajang di sini. Masih banyak tempat-tempat yang kosong menunggu juga diisi oleh lukisan-lukisan para pelukis Garut khususnya. Dan tidak menutup kemungkinan juga pelukis dari luar daerah yang lain juga. Ini akan ada pembukaan galeri lukis aset dunia juga. Jadi akan ada beberapa ruangan yang lukisannya itu pelukisnya Asep semua namanya. Di
singkat GLAD ya. GLAD itu senang bahagia gitu ya. Galeri Lukis Aset Dunia gitu. Nah, kenapa harus Kujang? Karena itu warisan budaya yang harus dibuat mendunia dan ada kaitannya nanti dengan sebuah konsep bagaimana membuat Indonesia bahagia dikaitkan dengan Kujang. Filosofisnya dalam sekali. Ya. Kalau ini lukisan khusus tentang Kadin ya, khusus tentang Kadin, ingin menginspirasi Kadin supaya tidak puas hanya dengan industri 4.0, tapi harus loncat ke industri society 5.0 gitu ya. Ini gambaran bagaimana ada lambang-lambang Kadin itu, lambangnya kan identik, ada kuda dua mendampingi perisai Indonesia, di atasnya ada perahu dan ada gelombang. Ini simbol Kadin yang dia masuk ke industri revolusi 4.0, serba digital, internet, tapi tidak cukup, harus masuk ke society 5.0 karena itu belum tentu membahagiakan. Harus tetap memakai nilai-nilai mulia, nurani, dan harus mulai juga berpikir bahwa industri yang dikembangkannya pun harus memperhatikan hijaunya dunia ini, dan mulai harus berpikir bahwa mulai industri-industri angkasa luar itu harus, Indonesia jangan hanya jadi pengikut terus, harus berpikir juga tentang bagaimana terkait industri angkasa luar. Jadi harus mandiri, daulat secara air, darat, ya, laut, darat, udara, tambah mandiri secara virtual, ya, berdaulat juga secara virtual, dan harus berdaulat juga secara ruang angkasa. Itu gambaran pesan untuk para pengurus Kadin ya, atau Kadin Indonesia. Jangan puas dengan hanya 4.0, revolusi industri 4.0, tapi harus mulai berbicara society 5.0, dan ini gambar ini wakilnya seperti ini. Lukisan ini gimana nih Pak Sep? Ya, lukisan ini lukisan juga sama. Lukisan saya itu relatif mengajak tentang sebuah masa depan gitu. Ini kelanjutan dari cerita Society 5.0 ya. Bagaimana Indonesia diwakili dengan Pak pelukis, salah satunya para pelukis yang ingin mendunia gitu ya. Ya, monumen Monas ini nanti dia bersanding dengan ikon-ikon dunia gitu ya. Jadi ini gambaran keinginan untuk mendorong talent-talent Indonesia untuk bisa mendunia, bukan sekedar mendunia saja. Tadi malah ke depan yang luar angkasa pun harus mulai kita pikirkan gitu. Ya. Karena jangan sampai kita udah mendunia, orang lain sudah ngomong tentang luar angkasa, kita ketinggalan lagi. Jadi talent-talent kita harus kita siapkan. Orang-orang terbaik di Indonesia harus mulai kita petakan, mulai dipersiapkan, bukan sekedar hanya untuk kekinian saja, tapi dipersiapkan untuk sebuah persaingan ke depan. Society 5.0. Kalau yang ini gimana Pak Sep? Yang ini kebetulan dulu ada solidaritas pas peringatan ulang tahun konferensi Asia Afrika, diadakan pameran lukisan di Hotel Ibis di Bandung. Di ceritanya sepakat semua mengambil tema untuk semacam kepedulian untuk rakyat Palestina. Ya. Jadi semua pelukis membuat lukisan terkait tema kepedulian konferensi Asia Afrikanya ke Palestina. Ya. Maka kenapa di sini ada gambar perdamaian, harus dibangun perdamaian, dan itu nggak bisa oleh Palestina sendiri, tapi harus keterlibatan dunia. Ini belum selesai nih, nunggu dilanjutkan lagi ya. Ini Visium Provinsi Sulteng ini. Ya, Sulteng. Ya, Sulawesi Tengah, yang akan menjadi pusat untuk industri coklat untuk kecantikan dan kesehatan. Ya. Dia akan menjadi pusat industri multimodal transportation, jadi kalau kendaraan-kendaraan yang lintas air dan darat gitu. Karena di sana banyak pulau-pulau, dan ini juga akan menjadi semacam akuarium terbesar di dunia.
Tapi terbalik konsepnya, kalau akuarium itu ikan di dalam, kok Iya. ini enggak. Manusia yang di dalam akuarium, ikannya yang di luar. Karena kebetulan ada daerah di sana yang ikannya itu dengan variasi dan keindahan terbanyak di dunia. Iya. Di Sulawesi itu tengah itu di sana itu. Ya. Kalau ini gimana? Kalau ini semacam pesan saja kepada para pejabat tinggi di Indonesia, orang-orang pemimpin untuk hati-hati bahaya KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Terutama kolusi, yang dia bisa mempermainkan undang-undang dan hukum. Ya, hati-hati, ya, jangan sampai terjebak ke dalam kolusi. Itu ada lambang gitunya juga termasuk di itu ya, pengadilan gitu ya. Oh ya, hukum itu Ya, lambang hukum, ya. hukum. Jangan sampai kalau kolusi itu dia bisa mengendalikan hukum. Jangankan hukum, dia bisa mengendalikan undang-undang untuk kepentingan kelompok tertentu. Ya, jangan sampai itu jadi kolusi. Gitu. Cerita tentang COVID ya. COVID ya. Ya, COVID ya. Bagaimana ini tentang derita kematian dan harapan gitu ya. Bagaimana kesedihan akibat pandemi COVID. Ada banyak yang jadi sebuah derita di situ, tapi ada juga jadi sebuah harapan. Kan tidak selalu COVID itu menjadi sesuatu yang positif, jadi sesuatu yang negatif. Dia bisa dipandang positif dengan angle yang lain gitu. Ini museumnya Kabupaten Serang ini. Oh iya. Kabupaten Serang, dia itu kalau nggak salah dia ingin menjadi kota kabupaten pusat durian dunia gitu ya. Durian makanya di situ ya. Dan juga dia itu industri halal di sana. Buat itu serta membuat pusat kajian kitab kuning dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Tetapi dia secara digital, secara virtual. Dia Syekh ulama Indonesia yang terkenal, makamnya saja di Arab Saudi di sana gitu ya, di Mekah gitu ya. Nah, dulu ada pesantrennya, dan itu mau dikembangkan menjadi pusat kajian kitab Syekh Nawawi Al-Bantani di sini. Itu 3 tentang sesuatu yang mau didorong luar biasa di Kabupaten Serang. Dalam waktu dekat akan ada seorang jenderal yang ingin melukis ya, berkiprah di dunia lukis, kebetulan nama Asep juga ya. Itu nanti tanggal 19 Januari, itu 2 hari lagi ya. Kalau ada yang mau sama-sama, ya kita tetap protokol kesehatan kita pakai ya, melukis bersama ya. Dan nanti di akhir Februari sekali lagi kita akan mengadakan peluncuran atau peresmian galeri lukis Asep Dunia atau disebut dengan GLAD. Jadi itu juga mudah-mudahan bisa jadi sebuah sejarah, momentum yang unik karena ada sebuah galeri kumpulan banyak lukisan yang melukisnya namanya Asep semua gitu. Ya, jadi rencana dekatnya itu tetap akan melukis yang kujang itu. Nah, yang itu dari sekarang kita sudah proses melukis kujang yang dengan ukuran mudah-mudahan terbesar di dunia gitu. Terbesar di dunia. Dan kalau bisa nanti di acara peresmian galeri lukis Asep Dunia, kujang itu akan kita tampilkan supaya kesan dunianya dapat juga gitu. Ya, mudah-mudahan masuk muri ya. Ya, mudah-mudahan bisa masuk muri ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Sep. Sama-sama.